Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita baca hadis yang kelima dari bab At-Tawadu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid berkata, Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Ini pertanyaannya, ditujukan kepada Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu biasa membantu pekerjaan istrinya. Di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan pekerjaan rumah. Mungkin cuci piringnya, mungkin bersih-bersih rumah, menjahit baju yang sobek, dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak semata-mata atau tidak membiarkan istrinya sibuk mengurusi semua itu, tapi dibantu juga oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Aisyah, fa idza hadaratis shalah kharaja ilas shalah. Tapi jika sudah datang waktu salat, maka beliau segera pergi ke masjid menuju masjid untuk salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dari hadis ini terdapat sejumlah pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, apa yang disampaikan oleh Aisyah ini merupakan salah satu perwujudan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Kita kalau mau terkategorikan orang yang terbaik, maka harus baik kepada keluarga di rumah. Di antaranya diwujudkan dengan membantu mereka, peduli kepada mereka, tidak hanya menonton mereka ketika melakukan pekerjaan rumah, tapi juga membantu mereka. Dan Rasulullah mengatakan, wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kalau mau jadi yang terbaik, contoh aku. Aku adalah contoh yang terbaik agar kalian menjadi orang-orang yang terbaik juga, maka contohlah aku. Kemudian di antara faedah yang lain, bahwa di antara salah satu prinsip di dalam berumah tangga adalah saling bahu-membahu satu sama lain. Suaminya membantu pekerjaan istrinya, begitu juga istrinya membantu pekerjaan suaminya. Dan ini juga dicontohkan juga oleh sejumlah sahabat. Tidak jarang di antara sahabiyah juga ada yang membantu memikul gandum dari kebun, ngangkat ke rumahnya kalau memungkinkan. Ya Ustaz Supenda, bukan hanya Ustaz Supenda saja yang kuat tenaganya, mungkin juga istrinya lebih kuat tenaganya. Ini memungkinkan saling bantu, tentu bukan
melakukan pekerjaan yang memaksakan diri. Jika memungkinkan ini dilakukan, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri memungkinkan dilakukan oleh suami atau juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan bab hadis yang sedang kita baca, yaitu tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin umat, dia orang besar, surat-suratnya sampai ke mancanegara, didengar oleh dunia luar, jadi tingkatnya kelas dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau di rumah bantu-bantu istrinya nyapu rumah, bersih-bersih, dan ternyata efeknya kalau kita sering melakukan hal tersebut, famusa'adatul ahli fi mahnatihim fihi maslahah munawwa'ah. Banyak sekali hikmahnya ketika kita mau membantu istri kita. Di antaranya hikmahnya adalah dawamul ulfah wal mahabbah, akan menumbuhkan rasa saling cinta di antara mereka. Di antara suami istri saling cinta. Beda rasa cinta seorang istri yang tidak pernah dibantu oleh suaminya dengan rasa cinta seorang istri yang sering dibantu oleh suaminya pekerjaan-pekerjaan rumah mereka. Bahkan ada penelitian, sebagian peneliti, saya baca tulisannya Dr. Arifin Badri, ada seorang peneliti Amerika, dia asisten profesor, penelitiannya tentang hubungan antara hubungan antara sikap seorang suami terhadap istrinya dengan romantisme di antara mereka. Kemudian dibagi kelompok, dalam penelitiannya ada kelompok laki-laki yang tidak pernah membantu istrinya dan kelompok laki-laki yang sering membantu istrinya. Ternyata hasil penelitiannya luar biasa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini memberi hikmah yang agung bahwa orang suami yang sering membantu istrinya itu jauh lebih dicintai oleh istrinya, kemudian istrinya juga jadi lebih terbuka kepada suaminya, dan romantisme di antara mereka semakin terjalin, hubungan jadi lebih baik di antara mereka. Biasa kalau penelitian-penelitian biasanya hubungan-hubungan terus ya Ustaz Asef ya. Hubungan antara ini dengan ini, hubungan antara fasilitas dengan prestasi dan seterusnya. Sampai dulu dosen itu sampai ketika mahasiswa memberi judul, ngajukan judul, sampai bosan dosennya, dia bilang ini hubungan lagi, coba cari yang lain. Padahal kita baru tahu itu harus ada seperti itu. Dia hanya sering baca seperti itu, hubungan. Setiap ngajukan judul orang-orang hubungan anu dengan anu, hubungan anu dengan anu. Dia jadi bosan bacanya, terus terang dosennya. Tapi ini ternyata bermanfaat. Walaupun datangnya dari orang kafir, tetapi bagi kita bukan atas hasil penelitian tersebut, akan tetapi ketika ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sudah cukup bagi kita. Ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti memberi hikmah yang agung di balik semua sunnah-sunnah beliau. Ini juga dilakukan bukan hanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, misalnya diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu yuwasilu hal basyar li usratihi shaghirah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu tetap biasa memerah susu kambing, memerah susu unta untuk keluarganya di rumah, padahal saat itu dia sedang menguruskan pasukan besar untuk melawan Romawi, melawan Persia. Instruksi sana, instruksi sini, ini urusan besar, bukan perkara kecil. Pemimpin agung Abu Bakar As-Siddiq nunjuk panglima pergi ke Persia, panglima ke Romawi dan seterusnya, membagi pasukan, pulang ke rumah merah susu kambing untuk istrinya. Ini dilakukan oleh beliau, meskipun beliau seorang pemimpin yang agung, akan tetapi perkara urusan di rumah tetap beliau perhatikan. Kita bukan pemimpin sebesar Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Kemudian urusan kita juga tidak terlalu banyak, tentu kita lebih banyak lagi waktu untuk membantu mereka. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa pekerjaan-pekerjaan duniawi
tidak boleh mengganggu kita, melalaikan kita dari urusan-urusan akhirat kita. Rasulullah SAW tadi kata Aisyah membantu istrinya pekerjaan-pekerjaan di rumah, tapi begitu datang waktu sholat, beliau segera sholat. Meskipun bantu istri adalah ibadah, sebuah kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu menghalangi seseorang dari kebaikan lain yang lebih agung, maka ini satu kebaikan yang salah. Apalagi kalau yang dilakukan itu bukan kebaikan, kelalaian, nonton bola, nonton hal-hal yang sia-sia yang tidak penting, mengganggu sholat lagi. Ini Rasulullah, kebaikan yang dilakukan oleh beliau membuahkan pahala, membantu istrinya. Tapi ketika datang waktu sholat, maka Rasulullah SAW segera ke masjid. Maka kita baca juga bagaimana kisah sebagian salaf, diantaranya Ibrahim bin Maimun. Ibrahim bin Maimun itu seorang pengrajin emas. Maka suatu kali dia menempa emas dengan palu. Ketika ngangkat, palunya sudah diangkat, bunyi azan, maka tidak dilanjutkan palunya tersebut, padahal sudah diangkat. Dia tidak tertahan oleh rasa tanggung, ini sudah mau dipukulkan, ini sudah siap-siap, tenaganya sudah diangkat. Begitu azan dilepas, tidak jadi dipukulkan. Kenapa? Karena ketika kena satu kali itu menunda waktu beberapa detik atau beberapa menit yang membuat dia semakin terlambat menuju ke masjid. Maka fal wajibat ad-diniyah muqaddamah ala dunyawiyah. Kewajiban-kewajiban agama lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban agama lebih didahulukan daripada perkara-perkara duniawi. Betul bahwa mengurus istri ini adalah sebuah hal yang dituntut di dalam agama kita, tapi jangan sampai kita justru melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari faedah al-ubudiyah at-tammah huwa an yaqumal abdu bi kulli ta'atin fi waqtihal makhsus. Bahwa peribadatan yang sempurna itu adalah seseorang mengerjakan ketaatan sesuai dengan waktunya, tahu waktu. Tidak karena alasan ini adalah ketaatan akhirnya melakukan itu semua. Habis waktunya untuk ketaatan, untuk satu ketaatan tersebut. Ada kalanya ketaatan itu dilakukan dengan berdakwah. Ada kalanya ketaatan itu dilakukan melalui bantuan-bantuannya terhadap istri. Ada kalanya ketaatan itu melalui sholat berjamaah. Dia harus mengetahui mana ketaatan-ketaatan itu yang harus dilakukan di saat itu. Nah, sekarang waktunya sholat. Tidak kemudian kan ibadah ini, membahagiakan istri itu ibadah, akhirnya dia terus saja sama istrinya. Itu bukan peribadatan yang sempurna. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah menyuruh anaknya menceraikan istrinya gara-gara istri dari anaknya itu sangat cantik. Lalu suatu kali Abu Bakar lewat ke rumah anaknya ini menjelang Jumat. Abu Bakar mau sholat Jumat, lewat ke rumah anaknya. Anaknya sedang bercandaria di atas di atas lantai 2, di atas rumah atasnya, bagian atasnya. Kemudian ketika pulang dari Jumatan, Abu Bakar melihat anaknya masih dalam keadaan itu, berarti enggak Jumatan. Maka langsung dipanggil anaknya itu dan disuruh untuk diceraikan istrinya tersebut. Maka diceraikanlah oleh anaknya, walaupun kisah berikutnya anaknya menjadi sakit-sakitan, ingat ke istrinya terus. Kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq disuruh untuk rujuk kembali. Wallahu ta'ala alam, ini diantara faedah-faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis kelima tentang bab tawadu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.